teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba mulai latihan membuat sebuah video konten untuk TikTok. Ini caranya gampang banget. Kita pakai sebuah aplikasi yang bernama Canva ya. Nah, nanti silahkan teman-teman download, ikutin aja alur registrasinya seperti apa. Itu simple banget. Nah, ketika kalian sudah punya akun, ini adalah tampilan halaman utama ya teman-teman ya. Silahkan kalian oprek-oprek banyak banget fitur yang ada di Canva ini. Nah, langsung aja karena kita mau latihan bikin konten di TikTok, teman-teman silahkan di bagian atas ini ada shortcut ya. Teman-teman bisa pilih sosial media di sini ya, di tab. Lalu kita cari untuk template video TikTok ya. Kita cari di sini TikTok video. Kita tap di sini, oke. Nah, sekarang teman-teman di sini tuh ada banyak banget template. Teman-teman terserah mau pakai template dari Canva-nya atau mau bikin sendiri, silahkan bebas. Ya, kali ini saya mau ngajarin teman-teman gimana sih caranya bikin konten yang bagus dari lembar kerja yang masih kosong. Jadi kita pilih create blank di sini ya, dari kertas yang kosong ya. Oke. Nah, teman-teman, hal yang penting harus kita ketahui adalah Canva itu sistemnya online ya. Jadi pastikan jaringan kalian itu tuh bener-bener aman, oke? Jadi kalau misalnya jaringannya tersendat-sendat ya udah sabar aja, oke? Nah, selanjutnya, ini ketika kita mulai lembar kerja baru itu tuh template Canva-nya muncul ya. Jadi kalau kita mau pakai silakan, enggak pun enggak apa-apa. Kalau enggak kita bisa swipe ke bawah kayak gini. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita memulai pembuatan desain video, kita tuh harus tahu dulu kita tuh mau bikin konten tentang apa sih? Ya, oke, isinya mau tentang apa? Nah, untuk latihan kali ini nih teman-teman, saya tuh udah siapin coretan konten saya di Telegram pribadi saya teman-teman ya. Jadi saya bikin Telegram khusus grup pribadi sendiri. Isinya tuh tentang coretan-coretan konten saya. Jadi kayak gini nih. Nah, rencananya untuk latihan kali ini saya mau bikin konten tentang doa. Ya, doa yang seperti ini. Kenapa saya pilih konten tentang doa? Karena memang topik akun yang saya rencanakan itu ngebahas tentang hutang-hutang ya, mulai dari kenapa mereka terjebak di hutang itu, kemudian mereka ke tingkat kepusingannya kayak gimana, stressfulnya gimana cara ngatasin hutang itu, termasuk salah satunya doa ini ya. Jadi nanti teman-teman silahkan direnungkan kembali kalian mau bikin konten tentang apa terkait dengan topiknya masing-masing. Oke, nah sekedar informasi juga nih buat teman-teman ya. Konten yang ngena-able itu adalah konten yang bisa menyentuh sisi dari emosionalnya manusia itu sendiri. Ya, makin kita bikin konten yang lebih manusiawi ya, itu bakal cepet banget viralnya. Apalagi ya, biasanya nih, ini tips aja nih buat teman-teman. Konten-konten terkait dengan quotes, motivasi, inspirasi, renungan itu cepet banget naiknya. Nggak percaya? Silahkan cobain ya. Banyak banget alumni yang sudah membuktikan mereka bangun akun dulu lewat akun quotes kayak gitu ya, buat jaring audiens yang rame banyak. Nanti ketika udah rame audiensnya, mereka mulai pelan-pelan buat ngenalin produknya di akun itu ya. Kalian bisa coba cara seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur dengan gaya sendiri ya nggak apa-apa, silahkan. Nanti ilmu dari materi kali ini itu bisa teman-teman implementasikan sesuai dengan gayanya masing-masing, mau diisi konten yang seperti apa. Oke, nah selanjutnya itu adalah pengenalan dari isi konten yang tentang apa ya, karena ini tentang tentang hutang. Ini isi kontennya. Kemudian yang kedua, kita balik lagi ya ke Canva ya. Nah teman-teman, pada saat pembuatan desain di Canva itu kita penting banget memperhatikan yang namanya background ya. Kenapa? Karena background itu bisa mencerminkan dari brand kita sendiri ataupun dari psikologi si audiensnya. Misal nih, saya akan menyasar audiens perempuan, maka pakailah nuansa-nuansa background yang cenderung feminim ya, misalnya warna-warna pink, warna soft pink, atau warna agak coklat muda, krem, creamy gitu ya, atau beige, nude kayak gitu, yang lebih ke arah cewek banget. Kalau teman-teman pengen menghadirkan banyak perempuan untuk hadir ya, warna-warna clean, putih susu itu banyak, itu masih bisa nangkep audiens perempuan. Tapi kalau misalnya kalian mau menyasar audiens yang laki-laki, maka buatlah nuansa background itu yang laki-laki banget ya. Oke, lanjut. Kita akan mulai dengan nambahin background ya. Kita akan menambahkan background di sini nuansanya agak coklat muda
ya. Itu tanda plus di kiri bawah, teman-teman. Kemudian kita akan pilih di sini di menu bawah itu ada video. Ya, nah di sini saya mau ketikkan keyword karena saya pengen pakai nuansanya beige gitu ya. Teman-teman bisa klik di sini. Kalau misalnya teman-teman mau kasih nuansa warna ungu, ketik aja ungu atau purple, atau mau warna creamy atau warna pink, tulis aja. Atau apapun terserah kalian ya, masukin aja kata kuncinya di sini. Oke, nah teman-teman perlu diperhatikan kalau misalnya kalian belum langganan ke Canva Pro-nya, hindari penggunaan yang ada tanda mahkota pro kayak gini ya, karena nanti bisa berakibat ada munculnya watermark Canva sehingga nanti hasil video kita malah jadi jelek. Oke, teman-teman bisa pilih yang kosong aja, yang gratisan. Ini juga banyak kok yang bagus-bagus. Saya akan coba pilih, misalnya saya mau pilih yang ini ya, ini lucu juga nih. Saya akan pilih ini ya teman-teman ya, ini gratisan, insya Allah. Kita pilih, kita tap. Ya, ini bisa kita gedein teman-teman, dipasin ya di selebar kertasnya, kertas putihnya nih teman-teman, bisa tap di sini. Oke ya, ini saya salah mencet nggak sih? Kok kayaknya beda dari apa yang saya mau ya? Ini teman-teman tinggal tarik-tarik aja garis tebal yang di tengah-tengah itu ya. Oke. Loh, beneran deh, saya salah mencet kayaknya, maaf ya teman-teman ya. Jadi yang saya masukin tuh yang ini, jadi kayak tadi mencetnya 2 kali kayaknya sih. Nah ini kita pasin dulu ya teman-teman ya, dipaskan dulu buat dijadikan backgroundnya si Canva ini. Oke, ini pas banget ya, ada gambar rantai. Nah ini kita bisa dibuat lebih pas lagi nih teman-teman, posisinya kita bisa geser-geser ya, di tap 2 kali sampai muncul tulisan crop. Nah nanti teman-teman diatur aja tuh posisinya enaknya gimana. Kalau udah kita tap done di sini. Nah selanjutnya adalah kita juga bisa banget ngasih teks ya. Tips buat teman-teman, kalau kita mau ngasih teks ya, tulisan di atas sebuah gambar atau video, itu alangkah baiknya kita membuat latar dari teks itu sendiri, kayak semacam highlightnya ya. Tujuannya apa? Biar tulisannya mudah dibaca ya. Oke, kita tap tanda plus lagi teman-teman. Kita pilih elements di sini. Kita pilih elements. Saya akan ambil gambar kotak ya. Kotak yang seperti ini kalau nggak salah nih. Ini jaringannya, aduh, semangat ya, sabar ya teman-teman. Kalau nggak salah di sini nih kotaknya. Nah, saya pilih kotak yang ujungnya melengkung ya, karena ini kontennya untuk cewek, jadi saya banyakin unsur lengkungan. Oke, kalau misalnya dia terlalu kaku kayak gitu, itu berarti kontennya cowok banget atau netral kayak gitu ya. Nah ini teman-teman saya kasih teks di dalam area sini ya. Ini adalah area teksnya rencananya. Nah teman-teman ketika membuat area teks ini jangan terlalu ke bawah ya. Nanti di bawah ini kan ada tempat caption ya kan. Nanti teks kita malah jadinya numpuk, jadinya jelek. Oke, jadi dikira-kira aja batasan teksnya itu harus di atas nama panggilan kita. Oke, di atas caption kita. Jadi nanti teksnya bisa lebih enak dibaca. Kemudian di sisi kanan ini kan ada logo-logo profil kita, foto profil, ada likes, comment, save, share. Itu kan area sini ya. Itu juga jangan sampai area teksnya itu nabrak teman-teman. Jadi agak digeser lagi ke sini kira-kira ya. Dikira-kira aja. Nah, selanjutnya ini kalau ke atas agak bebas ya. Cuma kadang kan di beberapa ketika kita mulai masuk beranda FYP atau apapun, itu di bagian atas tuh kayak ada tulisan following, follow kayak gitu kan. Nah itu akan mengurangi batas area teks juga. Jadi pastikan nih teman-teman, pada saat membuat konten itu tulisan kalian tuh bebas dari gangguan. Intinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini kan tadi ketika kita masukin kotak warnanya kan seperti ini. Ini kita bisa ubah nih teman-teman. Ada color di sini ya. Itu di tap aja. Saya mau ganti jadi warna putih. Nah ini dia warna putih teman-teman. Selanjutnya ya, ini kan warnanya putih ya. Terus video itu padahal di belakangnya tuh gambarnya bagus gitu kan. Nah, supaya gambarnya tuh kelihatan, teman-teman bisa pilih di menu bawah itu ada menu transparan. Di tap aja menu transparannya. Kemudian kita geser. Oke, saya akan atur kira-kira sekitar 85% kayak gini. Ya, udah.
Selesai ya, gampang ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa naruh logo kita. Kalau teman-teman punya logo, bisa taruh logonya di sini atau dimanapun terserah teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya logo, nggak usah khawatir. Ya, saya ada tips buat kamu. Misalnya kita kasih elemen lingkaran nih. Ini elemen lingkaran, oke. Selanjutnya ini kita kecilin dulu lingkarannya. Terus kita akan taruh di sini di tengah-tengah ke atas nih teman-teman. Maaf ya teman-teman ya. Nah, ini dia ditaruh sini ya. Pas di tengah-tengah. Kalau teman-teman kerasa sempit bergerak, kamu bisa gede kecilin areanya ya dengan 2 jari seperti itu. Ini saya buat di rata tengah. Kemudian warnanya saya bikin putih. Oke, selanjutnya kita akan masukin nama all shop kita. Misalnya saya mau bikin ini untuk Jihan Salima. Kita tap text, add a subheading maybe ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis nama akunnya Jihan Salima. Tapi kalau misalnya kalian udah punya logo, itu lebih bagus ya. Nanti logonya tinggal ditaruh di situ aja. Oke, seperti ini. Nah, kayak gini nih teman-teman. Kemudian fontnya itu fontnya bisa teman-teman ganti fontnya ya. Teman-teman bisa ganti misalnya kita jadi apa ya, di situ banyak banget loh teman-teman ya, tinggal dicari aja ya, tinggal dicari aja yang sesuai dengan karakternya teman-teman ya. Karakter brandnya juga jangan terlalu horor, jangan terlalu kekanakan. Kalau misalnya kalian menyasar orang dewasa jangan terlalu anak-anak banget, tapi kalau misalnya menyasar orang ibu-ibu pilihlah font yang sesuai dengan karakter ibu-ibu ya, misalnya seperti itu. Oke, ini saya pilih Montserrat Classic. Kemudian saya mau cek formatnya, kok dia agak tebel ya. Oh, pantesan. Boardnya ini mau saya matikan ya teman-teman. Ya, jadi dia biar agak lebih tipis. Itu ada di menu B format. Selanjutnya, kalau udah, sekarang kita akan mulai nulis teks di sini. Oke, kita akan mulai nulis teks di sini teman-teman. Kita pilih Jihan Salimanya ini. Teman-teman tap tanda plus. Oke, kita akan duplicate. Nah, kita akan menduplikasi teks yang udah ada ya. Teman-teman bisa tap tanda plus teks tadi juga bisa, mau duplicate juga bisa, terserah. Nah, ini saya mau pas. Tadi saya udah copy hutang setupuk gunung teman-teman dari Telegram tadi ya. Ini kita rapiin. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya copy lagi. Kita akan isi dengan yang tadi isi dari telegramnya tuh apa? Baca doa ini. Oke, selanjutnya kita akan tempel di kanvanya. Semua teks dimasukin aja dulu. Nanti kalau misalnya kita mau edit bisa belakangan. Oke, ini select all. Kita paste. Baca doa ini. Oke, nanti gede kecilnya huruf-hurufnya nanti kita edit belakangan ya. Kemudian tap tanda plus kayak gini. Ya. Kita akan copy lagi doanya nih teman-teman. Mana ya ini ya, doanya kita copy dulu. Kita masukin lagi satu-satu, semuanya dimasukin teman-teman. Kok satu-satu sih nggak sekaligus aja? Nah, nanti kita akan karena kita mesti untuk mengedit fontnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten yang bagus itu tuh kita harus mainkan urutan tingkat kepentingan dari teks itu sendiri. Jadi mana yang ukuran yang besar, mana ukuran yang sedang, mana ukuran yang kecil. Jadi biar nanti desain kita tuh lebih enak dibacanya. Ada tingkat fokus sendiri. Oke, ini saya akan masukin dulu nih teman-teman. Ya, kita akan masukin pelan-pelan. Oke, kita tap edit. Ini saya select all, kita paste. Caranya seperti ini teman-teman. Ya, nanti intinya kontennya terserah teman-teman ya. Nah, ini kan size-nya gede banget ya. Kita kalau misalnya terlalu besar, kita bisa langsung edit langsung, nggak apa-apa sih. Atau mau edit belakangan juga bisa. Tergantung teman-teman ya, nyamannya kayak gimana ya. Ini saya misalnya di sini dulu. Terus ini aku copy sekali lagi karena mau nulis sumbernya. Ya, sumbernya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mencuplik kutipan, itu alangkah lebih baik dicantumkan sumbernya ya. Ini mana sih? Oke, itu kayaknya tadi ada yang kehapus ya. Oh, enggak. Kirain kan.
Ini kayaknya bisa jadi karena jaringan ya, jadi rada-rada lola kayaknya nih ya. Oke, ini udah selesai, semua teksnya udah saya masukin. Sekarang saatnya kita kasih ini ya, kasih editing. Pertama kita mulai dari judul. Nah ini judul, jarak barisnya terlalu besar, jadi teman-teman spacingnya bisa diatur nih ya, bisa diatur kayak gini ya. Kita bikin 105 atau segini bolehlah. Oke, selanjutnya adalah kita bikin dia formatnya bold karena dia judul ya, jadi kita bikin dia bold. Kemudian ini baca doa ininya, ini boleh nih kayaknya digedein dikit ya judulnya. Terus baca doa ininya size-nya kita kecilin. Ya, jadi teman-teman kita perlu yang namanya hierarki ya. Nah, selanjutnya kalau misal teman-teman nanti, kalau misal seandainya ngikutin tips ini ya, cara membuat tulisan Arab, kalau misalnya nggak cocok sama bentuk huruf fontnya, itu teman-teman bisa ganti font di sini. Ketik aja di pencariannya ya, di sini tulis aja Arab, Arabic misalnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja kira-kira font yang lebih enak, mau pakai tulisan yang kayak gimana. Oke, misalnya ini. Kita coba-coba ya. Nah tuh coba-coba aja ya teman-teman ya, kira-kira kalian lebih cocoknya, nyamannya dengan font yang seperti apa. Oke teman-teman, ini udah aku rapikan ya. Jadi nanti pada saat membuat desain itu, kita tuh ada urutannya ya. Judul tuh urutan doanya yang paling besar, kemudian diikuti sama subjudul, kemudian diikuti sama isinya, dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya urutan yang seperti ini, itu bakal enak banget ya pada saat audiens membacanya, itu matanya lebih nyaman. Nah teman-teman, kalau kalian yang sudah punya logo, gimana sih cara masukin logonya ke sini? Nah teman-teman tinggal tap aja tanda plus di pojok kiri bawah. Nanti kalian tinggal pilih ada uploads. Di sini ada menu uploads ya, ada menu galeri, itu sama aja sih. Kalau uploads teman-teman tinggal pilih aja upload filesnya itu di galeri teman-teman ada di sebelah mana. Ya, ini karena kebetulan aku punya baru banget download, jadi ini logonya ada di paling atas ya. Nah teman-teman kalau udah ngedownload itu nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman, download lagi, upload ya. Kita akan tunggu proses biru-birunya selesai. Ini udah selesai nih teman-teman, tinggal di tap aja logonya. Oke, ini logonya udah masuk ya, udah masuk. Selanjutnya adalah kita tinggal tempatin di area sini nih. Oke, nah Jihan Salimahnya kita kecilin. Oke, kita akan hapus dulu Jihan Salimah yang di sini, kemudian kita pindahkan. Nah, semudah itu teman-teman ya, beres deh. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini kan kalau kita lihat durasi videonya adalah 26,8 detik ya. Cukup lama sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya aku sarankan ke kalian, kalau mau bikin konten itu maksimal sekitar untuk pemula ya, sekitar 15 sampai 19 detik aja dulu. Ya, jadi ini mau saya trim nih teman-teman sampai di durasinya 15 detik. Ini gimana cara splitnya ya? Coba tap split dulu. Split. Ada berapa nih? Oke, 12 detik ya. 12 detik, ini kita delete. Ini udah berapa detik? Kita cek. 14 detik. Oke, nggak apa-apa sih 14 detik. Atau kita naikin jadi 15 detik ya. Ini teman-teman bisa geser. Tuh, kalau misal teman-teman digeser garis tebal yang kanannya itu bisa melihat langsung ya durasinya berapa detik dari si video ini sendiri. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, teman-teman kalau pengen bikin animasi dari teks itu juga bisa banget ya. Tapi saran aku, kalau pada saat menggunakan animasi itu jangan terlalu lebay, jangan terlalu banyak. Oke, nah teman-teman misalnya ini saya mau kasih animasinya itu di sini animate ya, itu banyak banget. Teman-teman bisa pilih kayak gini tuh, ketik-ketikan atau seperti ini. Nah itu bebas, terserah teman-teman ya. Nah teman-teman, karena aku mau bikin animasi yang seperti ini, punya hutang setumpuk gunung. Oke. Nah ini karena durasinya biasanya kan karena video itu dia akan lebih enak dinikmati di 3 detik pertama. Jadi di sini saya akan split ya, akan split selama 3 detik pertama ya, selama 3 detik pertama. Jadi sebelum saya split ini saya duplicate dulu, teman-teman tap dulu di sini, tap duplicate ya. Selanjutnya
Nah, ini ada dua ya, ada dua halaman ya. Halaman pertama, 15 detik pertama, halaman kedua, 15 detik yang kedua, oke? Nah, kita akan fokus di halaman yang pertama, teman-teman. Ya, kita akan tarik garisnya sampai dia di 3 detik. Ya, 3 detik. Ini udah 6 detik, coba. Emang harus sabar ya, teman-teman ya. 3 detik. Oke, atau di 2 detik juga boleh. Punya hutang setumpuk gunung, oke aku bikin di 2 detik aja ya teman-teman. Karena teksnya nggak terlalu banyak. Nah selanjutnya ini tuh mau saya delete. Ya ini di delete, 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 delete. Oke, ya. Terus kalau kalian mau ngecek dulu, ini kemunculan animasinya kayak gimana, teman-teman bisa tap play di sini ya. Nah, teman-teman, menurut aku ini tuh nggak enak banget karena ketika masuk ke halaman kedua, ya, itu tuh punya hutang setumpuk gunungnya itu dia tuh menghilang. Jadi supaya dia nggak menghilang, teman-teman, pilihlah yang menu animasi ini, di tab dulu, kemudian tab garis lingkaran di sini. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan animasinya itu apakah di saat masuk aja atau keluar juga. Ya, tapi kalau misalnya pengen dua-duanya masuk dan keluar itu makanya pilihnya both. Tapi kalau misalnya kita cuma animasinya pada saat masuk aja kita pilih on enter aja ya. Jadi nanti pada saat keluar itu maksudnya ketika slide pertamanya sudah selesai nggak usah ada animasi lagi. Maksudnya kayak gitu. Oke, kita cek dulu di sini. Ya, kita mulai. Punya hutang setumpuk gunung. Nah, pada saat masuk slide yang kedua, teman-teman. Oke, pada saat slide yang kedua nih kayak gini nih teman-teman. Punya hutang setumpuk gunungnya itu nggak usah dikasih animasi, jadi dia tuh diem aja gitu ya. Jadi menu animasinya itu kita none, oke, kita none di sini. Selesai, oke, kita cek lagi. Tapi sebelum itu, ini kan durasinya 15 detik ya, 15 dikurang 2 detik, karena tadi 2 detik udah dipakai di depan. Jadi ini durasinya cuma sampai 13 detik aja, oke, kayak gitu ya teman-teman ya, mudah banget. Nah selanjutnya, oke sekarang kita cek, teman-teman bisa tap tanda play di sini yang di atas. Punya hutang setumpuk gunung. Baca doa ini. Oke, sudah enak banget ya. Nah, teman-teman, aku tuh pengen deh kayaknya agak lebih dramatis kayaknya kalau misalnya si tulisannya di tengah-tengah ini itu dia kayak mengembang kayak gitu. Ya, maksudnya gimana sih mengembang? Nah, nanti kita praktekin ya. Teman-teman pilih aja salah satu teksnya, kita tap tanda titik 3, kemudian pilih select multiple. Oke, terus teman-teman pilih yang teks yang kita inginkan. Selanjutnya teman-teman bisa pilih group ya. Kita grup, jadi dia dijadikan satu ya, satu kesatuan. Terus teman-teman pilih animate ya, animasi di sini. Kita akan pilih yang namanya breath ya. Nah, ini dia nih. Tuh, Masya Allah bagus ya. Oke, sekarang kita bisa tap play. Kita akan lihat dia dari awal kayak gimana. Punya hutang setumpuk gunung. Baca doa ini. Nah, Masya Allah bagus ya. Nah, kalau teman-teman kerasa udah suka, udah enak gitu loh ngelihatnya ya, teman-teman bisa langsung save di pojok kanan atas ya, langsung di save, kemudian pilih download, tap download, kemudian teman-teman pastikan halamannya semuanya terpilih ya. Ini kan ada all page ya, teman-teman bisa pilih mau halaman satu aja kah yang di save atau halaman 2 aja kah atau semuanya gitu ya. Kalau udah, teman-teman pastikan dia dalam berformat video MP4, lalu kita tap download. Udah deh selesai. Nanti habis ini kita akan posting ke TikTok. Selamat coba, selamat praktek.